penulisnya berarti saya Anastasia Cinta. Kemudian jadi yang pertama itu terdapat konsep analisis korelasi parametrik. Jadi pengertian korelasi parametrik itu ialah analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Analisis korelasi parametrik ialah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua variabel berkelanjutan. Jadi tujuannya itu untuk menguji hipotesis apakah dua hubungan antara dua variabel tersebut, serta untuk mengukur seberapa kuat hubungan tersebut. Jadi dalam analisis korelasi parametrik diasumsikan bahwa data yang diperoleh ialah normal dan varias dua variabel yang sama. Di sini terdapat asumsi statistika parametrik. Jadi yang pertama itu ada random, yaitu data yang dipilih secara acak. Yang kedua itu homogen, data yang komparasikan atau dibandingkan bersifat homogen atau homogenis, sehingga perlu adanya uji homogenitas. Yang ketiga itu normal, data yang dihubungkan berdistribusi normal, sehingga perlu adanya uji normalitas. Yang keempat itu linear, data yang dihubungkan bisa membentuk garis linear sehingga perlu uji linearitas. Yang kelima itu berpasangan, data yang dihubungkan mempunyai pasangan sesuai dengan subjek yang sama. Di sini terdapat kelebihan dan kelemahan statistika parametrik. Nah, kelebihannya itu statistika parametrik tidak dapat digunakan pada data yang skalanya nominal atau ordinal, yaitu bentuk data kualitatif kategorikal. Yang kedua, data berdistribusi normal kadang sulit didapatkan pada ukuran sampel yang tertentu. Kelemahannya itu pada saat menerapkan metode statistika parametrik harus dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. Datanya harus berdistribusi normal, data memiliki skala interval atau rasio. Di sini juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan teknik statistika parametrik. Yang pertama, sampel diambil secara acak atau random dari sebuah populasi. Yang kedua itu data berskala interval atau data bersifat kuantitatif. Ketiga, data berdistribusi normal, artinya data yang diperoleh memiliki distribusi seperti distribusi normal. Yang keempat, ada hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Selanjutnya yaitu korelasi Pearson. Korelasi Pearson itu merupakan salah satu ukuran korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dari dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Korelasi Pearson itu berada di antara min 1 hingga 1, di mana jikalau ia bernilai positif, maka hubungan itu menunjukkan searah dan bersifat bertambah. Sebaliknya, jikalau bernilai negatif, maka menunjukkan hubungan searah akan dan bersifat berkurang. Kemudian, asumsi korelasi Pearson. Uji korelasi Pearson itu bisa dilakukan apabila memenuhi beberapa asumsi dasar, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Di sini ada beberapa asumsi dalam korelasi Pearson. Yang pertama ada terdapat hubungan linear antara X dan Y. Yang kedua ada data yang berdistribusi normal. Yang ketiga itu variabel X dan Y simetris, artinya variabel X itu tidak berfungsi sebagai variabel bebas dan Y itu sebagai variabel tergantung atau independensi. Yang keempat sampling representatif. Yang kelima itu varian kedua variabel itu sama atau homoskedastisitas. Selanjutnya, interpretasi koefisien korelasi Pearson. Nah, dalam analisis statistik, koefisien korelasi Pearson berdiri momen dilambangkan dengan garis R. Nah, nilai R itu menunjukkan derajat tingkat keeratan hubungan antara dua variabel dan arah hubungan antara dua variabel apakah searah atau berlawanan. Nah, kalau yang derajat tingkat itu seberapa kuat hubungan linearnya, dan yang arah hubungannya itu antara dua variabel apakah searah dan berlawanan itu. Dua variabel yang diukur harus berskala interval atau rasio, artinya datanya berbentuk angka yang bisa diukur secara tepat, misalnya nilai ujian, tinggi badan, berat pendapatan, dan sebagainya. Koefisien
Karena itu nilainya bersifat universal dan dapat dibandingkan dengan hasil penelitian lain meskipun jenis datanya berbeda. Next. Selanjutnya rentang nilai dan makna koefisien korelasi. Yang pertama, batasan nilai koefisien korelasi Pearson. Nah, nilai koefisien korelasi Pearson atau R berada antara min 1 sampai plus 1 atau ditulis sebagai min 1 sama dengan R dan R sama dengan plus 1. Maknanya R sama dengan plus 1 korelasi positif sempurna. Nah, berarti ada korelasi positif sempurna, jadi dua variabel bergerak searah dengan sangat konsisten. Kalau R sama dengan 0, tidak ada korelasi, berarti hubungan linearnya antara kedua variabel tidak ada. Kalau yang R sama dengan min 1, korelasi negatif sempurna, artinya hubungan berlawanan arah secara konsisten. Yang kedua, semakin nilai R mendekati plus 1 atau min 1, berarti hubungan antar variabelnya semakin kuat. Sebaliknya, semakin mendekati 0, berarti hubungan antar variabel lemah atau bahkan tidak ada. Yang kedua, interpretasi nilai ekstrim koefisien korelasi. Yang pertama, korelasi positif sempurna. Dalam kurung R sama dengan plus 1 atau mendekati plus 1. Nah, ada hubungan linear positif yang sempurna antara dua variabel. Nah, setiap kenaikan variabel X selalu diikuti kenaikan variabel Y dengan proporsi tetap dan konsisten. Nah, ini artinya hubungan linearnya sangat kuat dan searah. Kalau X naik satu satuan, Y juga naik dengan proporsi yang sama. Yang kedua, tidak ada korelasi, yaitu R sama dengan 0 atau mendekati 0. Tidak ada hubungan linear yang berarti antara dua variabel, perubahan pada variabel X tidak memengaruhi variabel Y, dan sebaliknya, dan kedua variabel bersifat independen atau tidak saling berhubungan secara linear. Artinya tidak ada hubungan linear antara X dan Y. Kalau X berubah, Y tidak ikut berubah dengan pola tertentu. Ketiga, korelasi negatif sempurna dalam kurung R sama dengan min 1 atau mendekati min 1. Itu terdapat hubungan linear negatif sempurna antara dua variabel. Setiap kenaikan variabel X selalu diikuti penurunan variabel Y dengan proporsi tetap. Nah, keduanya bergerak berlawanan arah tetapi dengan keteraturan yang tinggi. Nah, ini kan kebaikan dari positif sempurna. Nah, kalau X naik, dia selalu turun dengan pola yang tetap. Nah, misal semakin banyak jam main HP sebelum tidur, semakin pendek waktu tidurnya. Jadi, arah hubungan berlawanan tapi kuat dan konsisten. Yang ketiga, interpretasi arah hubungan korelasi. Yang pertama, korelasi positif, hubungan searah. Nah, korelasi positif terjadi bila naik koefisien korelasi berada antara 0 hingga plus 1. Ciri-cirinya yaitu kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Jika X naik, maka Y juga naik. Jika X turun, maka Y juga turun. Semakin tinggi nilai X, semakin tinggi pula nilai Y. Misalnya semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula juga nilai ujiannya. Yang kedua yaitu korelasi negatif atau hubungan berlawanan arah. Nah, korelasi negatif terjadi bila nilai koefisien korelasi berada antara 0 hingga min 1. Ciri-cirinya yaitu kedua variabel bergerak berlawanan arah. Jika X naik, maka Y cenderung turun. Nah, jika X turun, maka Y cenderung naik. Nah, semakin tinggi X, semakin rendah Y. Nah, misalnya semakin banyak jam lembur, semakin sedikit waktu istirahatnya. Yang ketiga, korelasi nihil atau tidak ada hubungan. Nah, korelasi nihil terjadi ketika nilai R sama dengan 0 atau sangat mendekati 0. Biasanya antara min 0,10 hingga plus 0,10. Ciri-cirinya yaitu tidak ada pola hubungan yang jelas antara kedua variabel. Perubahan pada X tidak berkaitan dengan perubahan pada Y. Nah, kedua variabel bersifat independen atau tidak saling memengaruhi secara linear. Misalnya warna baju dengan tingkat kecerdasan, nah keduanya kan tidak berhubungan sama sekali. Next. Selanjutnya, pedoman interpretasi tingkat kekuatan hubungan. Nah, pedoman Sugiono adalah yang paling sering digunakan di Indonesia, terutama dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah,
tujuannya untuk membantu kita menafsirkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel berdasarkan nilai koefisien korelasi. Tabel ini menunjukkan interval nilai koefisien dan tingkat kekuatan hubungannya. Jadi semakin besar nilai koefisiennya mendekati 1, berarti hubungannya antara dua variabel semakin kuat. Yang pertama, interval koefisien dengan 0,00 sampai 0,191 dengan tingkat kekuatan hubungan sangat rendah. Nah, kalau nilainya di antara 0,0 sampai 0,199, berarti hubungan sangat lemah atau hampir nggak ada. Misalnya kalau korelasi antara jam tidur dan nilai ujian siswa cuma 0,1, berarti jam tidur hampir nggak berpengaruh ke nilai ujian. Yang kedua, interval koefisien 0,20 sampai 0,399 dengan tingkat kekuatan hubungan rendah. Nah, kalau nilainya di kisaran ini berarti ada hubungan stabil lemah. Jadi variabel bebasnya X punya pengaruh kecil terhadap variabel terikat yaitu Y. Yang ketiga, interval koefisien 0,40 sampai 0,599 dengan tingkat kekuatan hubungan sedang. Nah, kalau nilainya di rentang ini berarti hubungan keduanya cukup kuat atau moderat. Artinya X cukup berpengaruh terhadap Y. Dan interval koefisien 0,60 sampai 0,799 dengan tingkat kekuatan hubungan kuat. Kalau nilainya udah sampai 0,6 ke atas, berarti hubungan antara dua variabel kuat dan cukup konsisten. Yang terakhir, interval koefisien 0,80 sampai 1,000, tingkat kekuatan hubungannya sangat kuat. Nah, kalau nilainya udah di atas 0,8, sampel berarti hubungannya sangat kuat atau hampir sempurna. Artinya perubahan di variabel X sangat mempengaruhi Y. Next. Yang selanjutnya yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Uji signifikansi koefisien korelasi merupakan langkah penting dalam analisis statistik diferensial. Tujuannya adalah memastikan apakah nilai korelasi R ditemukan pada sampel benar-benar mencerminkan adanya hubungan linear di populasi atau hanya kebetulan semata. Tujuannya yaitu menguji apakah hubungan yang ditemukan pada sampel juga berlaku di populasi. Yang kedua, menentukan apakah nilai koefisien korelasi cukup besar untuk dianggap bermakna. Dan yang terakhir yaitu membantu penelitian memutuskan apakah HO tidak ada hubungan harus ditolak atau diterima. Menentukan nilai T dihitung menggunakan koefisien R, sampel, dan ukuran sampel N. Rumusnya itu. Terus menentukan titik kritis atau T-tabel diperoleh dari T-tabel menggunakan alfa dan derajat bebas df sama dengan M min 2. Uji signifikansi koefisien korelasi melalui uji T. Penelitian dapat menentukan apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik jika nilai T dihitung lebih besar dari T-tabel atau p-value lebih kecil dari taraf signifikan alfa. Maka hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Baik, selanjutnya saya akan langsung mempraktekkan uji SPSS-nya. Di sini tuh ada data, ada 53 sampel, data motivasi dan kinerja. Nah, di sini motivasi itu yang sebagai variabel X dan data kinerja itu sebagai variabel Y. Dari data ini saya akan mencari tahu apakah motivasi itu berhubungan dengan kinerja seseorang. Kita masuk di SPSS-nya, masuk ke variabel view, terus di bagian name yang pertama saya
masukkan X, yang nomor kedua saya masukkan Y. Bagian label, kolomnya label itu X, itu tadi motivasi. Bagian Y itu kinerja. Kemudian masuk ke data view, copy data yang ada di Excel tadi. Tempel ke SPSS-nya. Nah, karena dicek sudah 53, sudah sesuai dengan stempel, kita masuk ke klik analyze. Kemudian ke correlate, ke bivariate. Kita pindahkan kedua datanya. Ini bagian correlation koefisiennya nih percent, test of signifikannya detail. Kemudian kita centang yang flag significant correlation. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul ini output correlationnya. Nah, kalau kita lihat yang ada di sini, dasar pengambilan keputusannya kan jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka berkorelasi atau ada hubungan. Tapi jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 maka tidak ada korelasi. Kita lihat kembali di hasilnya tadi. Hasilnya itu kan nilai signifikannya itu 0,01. Artinya lebih kecil dari 0,05. Yang artinya ada hubungan terdapat hubungan antara motivasi dengan kinerjanya. Kemudian untuk pedoman derajat hubungan, nilai korelasi Pearsonnya itu kan ada di angka 0,463. Nah, yang mendekati di angka 0,463 kan ada 0,40 sampai dengan 0,599. Artinya itu korelasinya sedang. Jadi nilai percent correlation-nya jika kita rujuk pada pedoman berarti tingkat hubungan korelasi itu sedang, kategorinya itu sedang. Kemudian kalau dilihat arah positif atau negatif, jika jenis hubungan antar variabel X dan Y itu dapat bersifat positif dan negatif. Artinya kalau positif itu semakin tinggi variabel X maka akan meningkat variabel Y. Sebaliknya juga ada yang bersifat negatif, berarti semakin tinggi variabel X maka akan menurunkan variabel Y-nya. Di sini yang kita lihat kan nilai Pearson correlation-nya. Di sini nilai Pearson correlation-nya ini positif 463. Artinya dapat disimpulkan bahwa motivasi itu berhubungan secara positif terhadap kinerja dengan derajat hubungan korelasinya sedang. Nah, bagaimana kalau jika nilai signifikannya itu tepat di angka 0,05? Jika kita membandingkan korelasi Pearson dengan R-tabel, nilai korelasi Pearsonnya itu kan 0,463. Nah, kita lihat di R-tabel. R-tabelnya itu N-nya kan ada 53 ya tadi. Sampelnya itu 53. Karena di sini tidak ada nilai yang pas dengan 53, kita pakai nilai yang mendekati yaitu 55. Nilainya 55 itu kita lihat di 5%, kita pakai alfa yang 5% itu 0,266. Artinya 0,266 itu lebih kecil dari 0,463. Sehingga berdasarkan keputusan uji korelasi Pearson itu lebih besar R-tabel, artinya terdapat hubungan motivasi dengan kinerjanya. Jadi nilai yang didapat antara menggunakan signifikan dengan R-tabel itu tetap sama, yaitu terdapat hubungan antara motivasi dan kinerja seseorang. Kesimpulan
berskala Jepang atau rasio. Nilai korelasi berada pada rentang -1 sampai +1, di mana +1 menunjukkan hubungan positif sempurna, -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, dan O berarti tidak ada hubungan linier. Tanpa positif menandakan kedua variabel bergerak searah, sedangkan tanda negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Semakin mendekati +1, hubungan makin kuat, dan semakin mendekati O, hubungan semakin lemah. Hubungan semakin lemah. Penting dipahami bahwa korelasi hanya menunjukkan keeratan hubungan, bukan sebab akibat. Moderator. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 5 mengenai koefisiensi korelasi person. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, bisa mengangkat tangan dan mengemukakan pertanyaannya. Tanya dong. Tanya dong. Ada nggak? Nanya dong. Tanya dong. Nggak ada ya? Ada nggak? Ada. Saya. Oke, Mas Taufik, Ya. pertanyaannya. Oke, Oh, enggak, bukan. oh Naswa, izin bertanya. Untuk kelompok, apa yang sebenarnya diindikasikan oleh koefisien korelasi person negatif, dan bagaimana interpretasi ini berbeda dari korelasi positif? Ya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mas Taufik. Ya, sepertinya tidak ada. Kalau gitu kelompok bisa mendiskusikan jawabannya. Bang Rizka. Baik, bisa menjawab pertanyaannya dari Mbak Nazwa. Ya, Jadi kan koefisien korelasi person negatif itu R bernilai antara 0 hingga -1 kan. Nah, secara jelas mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan arah atau berbanding terbalik antar dua variabel tadi. Nah, ini berarti kan ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel yang lain itu cenderung menurun dan sebaliknya. Nah, ketika satu variabel menurun, variabel lain meningkat. Nah, ini kan sangat berbeda dari korelasi positif, di mana kedua variabel bergerak searah, keduanya naik atau keduanya turun. Nah, tanda negatif itu pada koefisien person adalah penanda utama yang membedakan arah hubungan ini. oke, baik. Terima kasih kelompok. Oke, sama-sama. Baik, ini pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok. Kalau itu saya selaku moderator undur pamit diri. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.